Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? S8. Ustaz harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam pembelajaran kita. Baiklah anak-anak Ustaz, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita prakarya yang masuk di materi bab kedua ya anak-anak Ustaz. Tentunya anak-anak Ustaz di bab pertama sudah memahami ya, ataupun sudah menyelesaikan tugas-tugas yang Ustaz berikan pada bab pertama. Baiklah anak Ustaz, materi kita di bab kedua ini adalah tentang rekayasa. Ya, coba antum perhatikan gambar yang ada di buku ini. Nah, tentunya antum sudah dapat membayangkan atau bisa ya mengetahui gambar ini tujuannya apa, fungsinya sebagai apa, ataupun mungkin bentuk gambar ini ya ada di rumah antum menggunakan teknologi seperti ini. Baiklah anak Ustaz, ya materi kita adalah tentang alat penjernih air ya, seperti yang kita lihat di gambar tadi. Kemudian penjernih air dari bahan alam, ada juga penjernih air dari bahan buatan anak-anak Ustaz. Jadi ada dua ya, dari alam, bahan alam dan bahan buatan. Kemudian sistem penyaringannya seperti apa, bahan dan alat yang digunakan. Kemudian teknik dan prosedur pembuatan serta tahapan pembuatan. Jadi ada dua jenisnya anak-anak Ustaz ya. Nah, baiklah anak-anak Ustaz, ini kita lihat ya gambar ini ya. Tentunya kita lihat banyak sekali sampah-sampah ya. Bagaimana kira-kira menurut antum pada gambar ini ya? Nah, seperti di awal di bab pertama kita telah mempelajari tentang materi kerajinan dari bahan limbah ya. Ini salah satu contoh anak-anak Ustaz ya di gambar ini. Jika kita tidak bisa mengolah limbah ya, ini akan menjadi suatu masalah ya bagi kehidupan kita. Ya, jika kita lihat. Nah, baiklah anak-anak Ustaz, kita masuk materinya. Air merupakan sumber bagi kehidupan manusia ya. Jadi kita itu sangat membutuhkan air. Sering kita dengar bahwa bumi disebut sebagai planet biru karena ditutupi oleh air ya, menutupi bumi ini 3/4 dari permukaannya. Namun tidak jarang pula kita mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih, terutama pada musim kemarau. Memang kita lihat ya, banyaknya air tetapi kita sulit mendapatkan air yang bersih. Ironis memang ya anak-anak Ustaz, tetapi itulah kenyataan yang ada. Oleh karena itu kita harus selalu optimis, sekalipun air sumur atau sumber air lainnya yang kita miliki mulai menjadi keruh, kotor ataupun berbau. Selama kuantitas masih banyak, kita masih dapat berupaya untuk meningkatkan atau ya menjernihkan air kotor menjadi air yang bersih dan layak pakai. Ya, jadi teknologi ini ya anak-anak Ustaz ya, untuk bisa kita memikirkan bagaimana cara untuk membuat air kotor itu bisa menjadi air yang bersih yang bisa kita konsumsi, kita pakai. Ada berbagai macam cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan air bersih. Ya, cara yang paling mudah, yang paling umum digunakan dengan cara membuat saringan. Kita dapat membuat penjernih air atau saringan sederhana. Perlu diperhatikan bahwa air bersih yang dihasilkan dari proses penyaringan air secara sederhana
namun tidak dapat menghilangkan sepenuhnya garam yang larut dalam air. Jadi penelitian sejumlah negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia Barat menunjukkan bahwa saat ini tidak mensyaratkan nilai batasan minimum dan optimum terhadap tingkatan kekeruhan air. Jumlah kalsium ataupun magnesium. Dengan kata lain, tidak membatasi negara-negara anggotanya dalam mengimplementasikan sebuah persyaratan dalam peraturan nasional. Terlepas dari semua itu, perbedaan tersebut, semua meyakini bahwa kandungan mineral atau zat padat larut lainnya yang berlebihan dapat membahayakan kesehatan. Air yang tidak bersih sebaiknya tidak melebihi ambang batas tertentu terhadap kandungan zat-zat yang merugikan kesehatan. Nah, jadi anak-anak Ustaz ya, ini ada sebenarnya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk bisa mengkonsumsi air ya anak-anak Ustaz ya. Jadi tingkat kekeruhan air sangat bervariasi sesuai dengan struktur atau kandungan mineral dalam tanah. Diperlukan penelitian khusus untuk dapat mengetahui kandungan mineral sumber air pada suatu lokasi. Pada daerah yang memiliki sumber mata air permukaan tanah, penelitian dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan daerah tanpa sumber mata air, di mana kemungkinan harus dilakukan melalui pengeboran terlebih dahulu. Penanggulangan secara cepat dapat dilakukan dengan cara melakukan penyaringan air menggunakan beberapa metode penyaringan air bersih secara alami ataupun buatan. Ya. Maupun bisa juga dengan cara modern atau tradisional. Nah, ini anak Ustaz ya. Perhatikanlah sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ya, kira-kira di sekitar antum apakah sumur gali atau bor atau mata air atau dari sungai atau dari pam misalnya ya, danau ataupun yang lainnya. Jadi ambil beberapa contoh air dan amati warna, bau dan kelayakannya, namun tuliskan hasil pengamatan antum pada tabel berikut ini. Nah, ini anak-anak Ustaz. Ya, antum boleh cari sumber air. Misalnya di rumah antum tuh ada air sumur misalnya, air sumur. Ya. Antum tuliskan sumbernya. Kemudian kondisi airnya seperti apa? Jernihkah? Ya. Kemudian keruh. Nah, kemudian digunakan untuk apa misalnya? Ya. Untuk mandi, untuk air minum, untuk memasak, atau yang lain. Sumbernya dari rumah anak dekat sungai Ustadz. Nah, anak ambil contoh dari sungai, boleh. Ya, apakah air sungai itu jernih atau tidak? Nah, jadi buat kesimpulan dan berilah pendapat dari hasil pengamatan yang telah Anda lakukan. Ini anak-anak Ustadz ya. Tapi anak-anak Ustadz ini tidak perlu antum buat menjadi tugas kelompok. Dan seberapa antum dapatnya, antum kerjakan saja. Boleh 2, boleh 3, boleh juga 5. 1 juga boleh. Ya, tapi semakin banyak akan semakin baik anak-anak Ustadz ya. Nah, ini antum pilihkan. Ya, ini antum boleh kumpulkan ya langsung kepada Ustadz ya melalui Japri saja melalui Ustadz. Baiklah, Ustadz lanjutkan. Jadi penjernih air dari bahan alami. Ya, tentunya anak-anak Ustadz kalau kita lihat sekarang, kalau kita tinggal di tempat kita saat ini ya di kota Medan ya, tentunya penjernihan air ini sangat jarang sekali kita gunakan, karena air-air yang kita konsumsi sehari-hari itu sudah jernih ya,
banyak menggunakan air dari PDAM ya anak-anak Ustaz ya. PDAM jadi sudah jernih, sudah bersih ya. Nah, tapi tidak ada salahnya kita akan mempelajari bagaimana sistem ya penyaringan ini. Siapa tahu suatu saat kita akan membutuhkannya. Nah, baiklah, sistem penyaringan air dari bahan alami. Pengolahan air bersih sangat dibutuhkan demi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Usaha ini sudah dilakukan dari dulu sampai sekarang. Tetapi akhir-akhir ini kondisi air sangat memprihatinkan anak-anak Ustaz. Hal ini disebabkan oleh adanya polusi tanah yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik, terutama sampah anorganik atau sampah organik dari masyarakat. Penebangan pohon secara liar dan tidak terkendali, memperhatikan keseimbangan alam juga berdampak pada kualitas air tanah. Nah, jadi anak-anak Ustaz, antum banyak membuang sampah ya yang anorganik ya. Terutama yang anorganik ya anak-anak Ustaz ya, sampah plastik ya, sampah-sampah yang sulit terurai dalam tanah. Ini akan mempengaruhi terhadap kualitas air ya dalam tanah. Jadi ini sangat memprihatinkan sekali anak-anak Ustaz ya. Jadi secara umum proses penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar atau persyaratan kualitas air. Proses ini mempunyai tujuan sebagai berikut anak-anak Ustaz. Ya, menghilangkan gas-gas terlarut, menghilangkan rasa yang tidak enak, membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. Kemudian memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Ya, anak-anak Ustaz, ini dia tujuan dalam proses ini. Ada beberapa macam cara sederhana untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah adalah dengan teknik menyaring, teknik pengendapan. Ya, tentunya anak-anak Ustaz paham ya. Kalau disaring dan diendapkan. Endapkan dibiarkan ya anak-anak Ustaz. Baiklah, ini teknik penyaringan. Beberapa cara sederhana untuk penyaringan air sebagai berikut. Ya, ini pertama, saringan kain katun yang menggunakan kain. Pembuatan saringan air dengan menggunakan kain katun merupakan teknik penyaringan yang paling sederhana atau paling mudah. Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh tersebut. Air hasil saringan tergantung dari ketebalan dan kerapatan kain yang digunakan. Nah, ini sangat sederhana ya. Mungkin kita semua mampu mengerjakannya. Hanya meletakkan kain, kemudian kita saring menggunakan kain tersebut. Nah, ini juga dapat menyaring air ya yang ada kotoran-kotorannya. Yang kedua, saringan kapas anak-anak Ustaz ya. Teknik saringan air dapat memberikan hasil yang lebih baik dari teknik sebelumnya. Nah, jadi kalau tadi kita lihat ya dari saringan air kain katun ya, ternyata saringan kapas ini lebih baik. Ya, seperti halnya penyaringan kain katun, penyaringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Hasil saringan tergantung pada ketebalan dan kerapatan kapas yang digunakan. Nah, ya anak-anak Ustaz ya. Jadi ketebalan kapasnya dan kerapatannya. Ya, tentunya kalau kita perhatikan antara kain dan kapas bisa lebih ini ya anak-anak Ustaz ya, bisa lebih tebal kapas ya banding kain katun tadi.
Yang berikutnya adalah teknik aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisi oksigen ke dalam air. Dengan diisikan oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon, dioksida, serta hidrogen, sulfida, dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi dan atau dihilangkan. Selain itu, partikel mineral yang terlarut dalam air seperti besi dan mangan akan teroksidasi dan secara cepat akan membentuk lapisan endapan yang nantinya dapat dihilangkan melalui proses sedimentasi atau filtrasi. Kemudian saringan pasir anak-anak Ustaz, ya. Saringan pasir lambat atau SPL. Saringan pasir lambat merupakan saringan yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir terlebih dahulu, baru kemudian melewati lapisan kerikil. Nah, itu anak-anak Ustaz ya. Jadi ada saringan pasir lambat, ya, menggunakan pasir, lapisan-lapisan pasir pada bagian atas dan ada kerikil pada bagian bawah. Nah, kemudian saringan pasir cepat, ya. Saringan pasir cepat seperti halnya saringan pasir lambat terdiri atas lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah, namun arah penyaringannya, ya, airnya terbalik bila dibandingkan dengan saringan pasir lambat, yakni dari bawah ke atas, ya, atau upflow. Air bersih mendapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan kerikil terlebih dahulu sebelum melewati lapisan pasir. Jadi dibalik anak-anak Ustaz ya. Kalau tadi saringan lambat itu pasirnya yang di atas, kemudian saringan cepat itu pasirnya yang di bawah. Ya, tentu sudah paham antum ya. Ada beberapa tadi, masih ingat? Tekniknya menggunakan kain katun, menggunakan kapas, aerasi. Ya, aerasi itu apa? Memasukkan dengan cara mengisi oksigen. Kemudian pasir lambat, saringan pasir cepat. Oke, sampai sini anak-anak Ustaz kira-kira sudah memahami. Ya, sangat mudah ya anak-anak Ustaz mengingatnya. Yang berikutnya adalah Gravity Fed Filtering System. Gravity Fed Filtering System merupakan gabungan dari saringan pasir cepat dan pasir lambat. Air bersih dihasilkan melalui dua tahap, seperti tahap air disaring menggunakan saring pasir cepat, ya. Pertama-tama, ya, menggunakan saringan pasir cepat, ya, berarti kerikil di atas, pasir di bawah. Air hasil penyaringan tersebut kemudian hasilnya disaring kembali dengan menggunakan saringan pasir lambat. Ya, jadi dua kali penyaringan. Ya, dengan dua kali penyaringan tersebut dihadapkan kualitas air bersih yang dihasilkan tersebut dapat lebih baik. Untuk mengantisipasi debit air hasil penyaringan yang keluar dari saringan pasir cepat, dapat digunakan beberapa saringan pasir lambat. Nah, ini jadi dipadukan anak-anak Ustaz ya. Jadi saringan pasir cepat dan pasir lambat. Tentunya dengan dua kali penyaringan ini diharapkan airnya bisa menjadi lebih bersih, ya, dan kualitas airnya lebih baik. Ya. Yang ketujuh adalah anak-anak Ustaz saringan arang. Nah, ini saringan arang. Tentunya anak-anak Ustaz tahu ya arang itu seperti apa? Tahu ya. Saringan arang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan tambahan satu buah lapisan arang.
Lapisan arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau anak-anak Ustaz dan rasa yang ada pada air baku. Arang yang digunakan dapat berupa arang kayu atau arang batok kelapa. Untuk hasil yang lebih baik dapat digunakan arang aktif. Nah, ini anak Ustaz ya. Antum bisa menggunakan arang batok kelapa atau arang kayu. Tentunya kalau kita ini di sini tidak sulit ya mendapatkan arang ini. Kemudian adalah yang kedelapan, itu saringan keramik. Keramik ya, saringan keramik dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama hingga dapat dipersiapkan dengan digunakan untuk keadaan darurat. Air bersih dapat digunakan ya, didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Beberapa filter keramik menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai disinfektan ya, dan membunuh bakteri. Ketika proses penyaringan kotoran yang ada dalam air baku akan tertahan dan lama-kelamaan akan menumpuk dan menyumbat permukaan filter, sehingga untuk mencegah penyumbatan yang selalu sering, maka air baku yang dimasukkan jangan terlalu keruh atau kotor. Untuk perawatan saringan keramik ini dapat dilakukan dengan cara menyikat filter keramik tersebut pada air yang mengalir. Ini ya, Ustaz ya. Jadi ada saringannya ya, keramik. Kemudian saringan cadas. Saringan cadas atau jempeng ini mirip dengan saringan keramik. Air yang disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Dari batu. Saringan ini umum digunakan oleh masyarakat desa Kerobokan, Bali. Saringan tersebut digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali ataupun dari saluran irigasi sawah. Seperti halnya saringan keramik, kecepatan air hasil saringan dari jempeng relatif rendah bila dibandingkan dengan SPL atau SPC ya, saringan pasir lambat atau saringan pasir cepat. Nah, baiklah anak-anak Ustaz ya, itu sudah ada 9 teknik penyaringan dengan menggunakan teknik-teknik penyaringan ya anak-anak Ustaz ya. Jadi ada 9 anak-anak Ustaz teknik-tekniknya ya, dari katun, kemudian kapas, kemudian aerasi, SPL, SPC, kemudian gravity filtering system, kemudian saringan arang, keramik, dan batu saringan cadas ya. Nah, baiklah anak-anak Ustaz ya, kira-kira ada yang ingin antum ingin tanyakan dengan ini sebelum kita melanjutkan kepada teknik pengendapan ya. Jadi ada 2 tadi anak-anak Ustaz ya, dengan cara disaring dan pengendapan ya. Kira-kira ada yang ingin antum sampaikan? Baiklah anak-anak Ustaz, Ustaz harapkan ya antum bisa memahami materi ini dari penyaringan ini, walaupun ya di tempat kita saat ini sangat sulit kita menjumpai penyaringan air, tapi ini sangat diperlukan ya anak-anak Ustaz jika nanti kita mendapatkan sumber air dengan kualitas air yang kurang baik, maka kita bisa menggunakan teknik-teknik penyaringan ini. Nah, baiklah anak-anak Ustaz, karena waktu kita sudah habis ya, insyaallah kita akan melanjutkan pekan depan tentang teknik pengendapan ya. Tidak lupa Ustaz ingatkan kepada antum kembali untuk materi ini ya. Materi ini ada tugasnya di awal tadi, jangan lupa untuk antum kirimkan secepatnya ya anak-anak Ustaz ya.
Baiklah anak Ustaz, saya cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Saya tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.